Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa menyampaikan kembali materi pelajaran biologi lanjutan ya kelas 10. Mudah-mudahan anda semua yang menyimak materi ini senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, cuci tangan, dan tetap social distancing untuk di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini ya. Oke, tapi jangan patah arang untuk senantiasa belajar dan mengupgrade diri, baik itu upgrade skill ataupun menambah pengetahuan meskipun kita terkendala di masa pandemi seperti ini ya. Jangan jadi hambatan pandemi ini. Oke, kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pelajaran biologi ini terkait dengan keanekaragaman hayati ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas keanekaragaman hayati. Apa saja sebenarnya? Apa sih keanekaragaman hayati itu? Kemudian sebenarnya peran keanekaragaman hayati itu seperti apa ya? Nanti kita akan bahas hari ini. Nah, di bumi kita ini tentunya kita hidup itu berdampingan dengan banyak sekali hewan, banyak sekali tumbuhan, dan lain sebagainya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dengan berbagai jenis dan berbagai spesies. Nah, kita tidak bisa terlepas, kita tidak bisa terlepas dari kebutuhan kita akan makhluk-makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh misalkan setiap hari kita makan apa? Makan nasi. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada beras itu kan kita nggak bisa makan. Nah, itu adalah hubungan antara kita, salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini, kita saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi kita itu hidup di sebuah tatanan yang dinamakan sebagai ekosistem ya. Jadi ekosistem itu adalah salah satu atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan makhluk hidup antara lingkungan dan makhluk hidupnya. Jadi ekosistem yang ada di bumi ini mungkin secara sepintas terlihat dari dulu itu sama aja gitu kan. Yang sekarang gunung, ada anggapan bahwa dulu itu memang gunung gitu kan, yang sekarang danau, dulunya danau. Nah, kalau misalkan kita mau meneliti lebih lanjut, ada perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan secara cepat ataupun perubahan yang memang butuh waktu yang sangat lambat, sangat lama. Nah, perubahan ini bisa terjadi dalam waktu baik secara singkat ataupun waktu yang sangat amat lama gitu kan. Misalnya hilangnya hutan akibat letusan Gunung Merapi, atau bahkan dalam waktu yang sangat panjang, misalnya ada hilangnya terumbu karang di perairan Australia, atau bahkan kalau di Indonesia itu ada yang dinamakan dengan karang sambung. Apa itu karang sambung? Nanti kalian coba lihatlah, googling atau buka YouTube karang sambung itu seperti apa. Yang pasti karang sambung ini adalah salah satu fenomena yang luar biasa di Indonesia. Nah, ada fakta-fakta bahwa karang sambung ini adalah sebuah dataran yang cukup tinggi di Indonesia, tapi di daerah tersebut terdapat batuan-batuan yang membuktikan bahwa batuan ini berasal bukan dari atas tapi bahkan dari dasar laut. Nah, nanti kalian bisa coba galilah tentang karang sambung ini. Ini lebih menarik nanti kalau misalkan disinggungkan dengan pelajaran geologi ya. Nah, nanti coba ya. Nah, itu perubahan-perubahan ekosistem seperti itu banyak sekali terjadi dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Bahkan sekarang yang instan itu justru lebih banyak, seperti pengalihan fungsi hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, yaitu yang sangat riskan ya pada saat ini. Nah, ketahanan suatu ekosistem itu kan berbeda-beda ya.
Ada yang memang ekosistem itu bisa bertahan lama, dan ada yang ekosistem itu bisa sangat rentan untuk berubah gitu, dengan sangat cepat, gampang untuk berubah. Ada pergerakan sedikit itu bisa berubah gitu kan. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu kan? Jawabannya adalah karena keanekaragaman hayati. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi ekosistem ini berubah karena apa? Karena adanya keanekaragaman hayati. Sebenarnya apa itu keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati ini adalah banyaknya ragam atau jenis spesies tumbuhan maupun hewan yang ada di sebuah ekosistem, yaitu yang dikatakan sebagai keanekaragaman hayati. Jadi kenapa keanekaragaman hayati ini bisa membuat ekosistem ini tangguh gitu kan? Kenapa keanekaragaman hayati ini bisa membuat ekosistem ini sukses, sehat, bertahan dan berkelanjutan gitu kan? Maka salah satu indikatornya atau salah satu ciri bahwa ekosistem ini bisa sukses, bisa sehat dan bisa berkelanjutan adalah adanya sebuah keanekaragaman hayati, ya. Seperti itu. Contoh misalkan coba deh kalian keluar gitu kan, keluar rumah sekarang misalkan. Lihat deh di lingkungan kalian itu seperti apa. Coba lihat, ada tumbuhan, kemudian ada hewan ternak, kemudian ada apa lagi? Ada lingkungan ada udaranya juga, ada airnya juga ya, sebagai komponen abiotik di dalam ekosistem ini. Nah, itu saling terhubung, saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Kita butuh misalkan dengan hewan ternak untuk dimakan dagingnya, hewan ternak pun butuh kita untuk kita kasih makan, dan tumbuhan pun butuh kita untuk kita merawat tanahnya supaya tumbuhan itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, itu adalah sebuah timbal balik yang menjadi konsekuensi dalam sebuah ekosistem. Nah, itu baru di depan rumah kan ya. Nah, apalagi kalau misalkan kalian lebih jauh lagi main ke, baik itu pedalaman hutan ataupun ke taman nasional ataupun ke ekopark ya, yang keanekaragaman hayatinya itu lebih tinggi daripada lingkungan-lingkungan yang memang sudah beralih fungsi, yang tadinya lingkungan yang asri menjadi misalkan perumahan, menjadi pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di bumi kita ini makhluk hidup tersebar di berbagai ekosistem ya. Jadi ada ekosistem hutan hujan yang itu ada di Indonesia gitu kan. Kemudian ada gurun, ada savana, ada kutub gitu yang semuanya ditutupi oleh es dan salju gitu kan. Nah, di setiap ekosistem ini memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda ya. Begitupun makhluk hidup yang ada di dalamnya punya kekhasan tersendiri gitu. Akan sangat berbeda sekali ketika makhluk hidup yang hidup di daerah tropis kemudian dia pindah ke daerah yang lebih panas misalkan, atau ke daerah yang lebih dingin. Tentu dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu disetting oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan fungsi dan bentuknya sesuai dengan kondisi di mana dia ada gitu kan. Contohnya misalkan unta Allah turunkan itu di daerah gurun pasir. Kenapa unta diturunkan di daerah gurun pasir? Kenapa nggak sapi aja gitu kan? Karena unta punya kemampuan daya survive yang lebih tinggi daripada sapi gitu kan. Ketika sapi contoh misalkan disimpan di gurun pasir, mungkin tidak akan bisa bertahan lama daripada unta. Tapi kalau unta karena memang punya sistem fisiologi yang bagus, kemudian morfologi yang mendukung untuk dia bisa bertahan di padang pasir, di gurun pasir, maka
dia akan lebih survive di sana gitu kan. Nah, begitupun contoh misalkan dengan hewan yang ada di kita, endemik yang ada di kita, orang utan misalkan ya. Orang utan kan ada di Kalimantan. Nah, ketika orang utan ada di Kalimantan, khasnya kalau nggak Kalimantan, Sumatera, dia dipindahkan ke kutub utara, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup karena eh, kondisi fisiologisnya, kondisi fisiknya, baik itu fisik ataupun bentuknya, itu tidak mungkin kan untuk dia bisa bertahan di kutub gitu kan. Nah, hampir 3/4 keseluruhan dari bumi ini adalah perairan, maka secara kekayaan hayati atau keanekaragaman hayati itu lebih banyak di perairan daripada di daratan gitu kan. Tapi baik itu di perairan ataupun di daratan, di ekosistem manapun akan tetap terjaga kondisinya apabila ada sebuah keseimbangan satu sama lain. Jadi tidak ada nih ekosistem yang memang benar-benar super power, nggak ada. Jadi ekosistem itu kalau misalkan tingkat keanekaragaman hayatinya bagus, maka daya survive-nya juga akan bagus, ekosistemnya akan bertahan lebih lama daripada ekosistem yang keanekaragaman hayatinya itu sangat sedikit. Maka semakin banyak keanekaragaman makhluk hidup atau spesies dalam suatu ekosistem, maka akan semakin baik juga kondisi ekosistem tersebut. Ya, seperti itu. Sistem ini adalah sebuah bangunan rumah ya. Jadi ada rumah, ketika rumah dibangun itu ada fondasi, ada apa namanya? Ada tembok, ada atap, kemudian ada genteng. Nah, ekosistem itu diibaratkan sebuah rumah. Nah, spesies-spesies inilah yang menjadi temboknya, yang menjadi lantainya, yang menjadi atapnya gitu. Sehingga kalau misalkan di dalam sebuah ekosistem itu spesies, ada saja satu spesies yang keluar dari ekosistem tersebut, maka akan mengganggu stabilitas dari ekosistem tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil saja satu, nah maka akan ada terputuslah. Kalau misalkan nanti kita akan bahas tentang rantai makanan, nah rantai makanannya akan putus, sehingga kalau misalkan contoh di sawah, nah sawah itu kan padi sebagai produsen, kemudian ada tikus sebagai konsumen pertama, dan ada ular sebagai konsumen kedua, kemudian ke elang gitu ya misalkan. Nah, ketika elangnya tidak ada, maka tidak ada yang memangsa ular. Nah, ketika tidak ada yang memangsa ular, otomatis ular itu akan semakin banyak. Itu akan menjadi hama. Dan begitupun ketika ularnya nggak ada. Ketika ularnya nggak ada, otomatis yang akan menjadi hama itu adalah tikus yang akan memakan padi-padi yang nantinya kita tidak bisa makan gara-gara padi kita itu dimakan tikus. Nah, itu adalah sebuah tatanan stabilnya sebuah ekosistem karena keanekaragaman hayati. Meskipun fungsinya beda, tapi mereka mendukung satu sama lain gitu. Kalau satu nggak ada ya berarti nggak bisa gitu kan, nggak bisa stabil ya. Meskipun bisa jalan bisa, tapi tidak bisa stabil. Nah, sebaiknya stabilitas ekosistem ini kita jaga. Sebuah ekosistem ini sangat kompleks. Dalam satu ekosistem, semua yang ada di dalamnya punya peran sendiri-sendiri. Semakin beragam hewan dan tumbuhannya, maka semakin banyak juga peran makhluk hidup di dalamnya kan. Nah, kita ambil contoh lagi. Ketika orang utan misalkan contohnya. Nah, orang utan ini adalah salah satu hewan endemik Indonesia yang ada di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan dan daerah Sumatera yang sekarang itu terancam punah. Terancam punah karena apa? Nah, ini membuktikan bahwa kelangsungan hidup dari orang utan ini sudah tidak sudah memprihatinkan gitu kan. Ini kenapa? Karena ada apa gitu. Berarti ada yang salah gitu kan. Nah, kita coba telisik, ternyata ketika orang utan ini hampir punah, dia itu kehabisan tempat tinggalnya karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahannya karena apa?
karena illegal logging lah, karena pembalakan hutan yang semena-mena, hak guna usaha yang tidak memperhatikan sustainabilitas dari lingkungan, kemudian alih fungsi lahan gambut menjadi lahan kelapa sawit. Nah ini yang menjadi riskan itu kan, yang tadinya orang hutan itu hidup di hutan dari mulai bawah sampai di atas pohon, di bawah kanopi hutan tersebut gitu kan. Nah sekarang rumahnya nggak ada. Kalau rumahnya nggak ada, dia mau tinggal di mana? Nah ini adalah sebuah permasalahan ketika ekosistem ini tidak seimbang gitu kan. Yang ketika satunya dihilangkan, maka secara tidak sadar atau secara tidak langsung itu sudah menghilangkan yang lain. Ya, seperti itu. Jadi benar ya bahwa keberagaman makhluk hidup itu yang ada di ekosistem itu sangat berperan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan makhluk hidup pada suatu ekosistem itu. Ya, makanya keanekaragaman hayati ini sangat amat diperlukan, sangat amat dibutuhkan, sangat amat harus dijaga. Kenapa ada istilah konservasi, kenapa ada istilah cagar alam dan lain sebagainya? Ini untuk apa? Untuk menjaga keanekaragaman hayati, untuk menjaga keberlangsungan hidup kita agar lebih lama lagi. Untuk apa? Untuk kita bisa mewariskan kehidupan yang lebih baik ke anak cucu kita. Nah ini yang harus kita sama-sama pikirkan, harus kita sama-sama lakukan. Jangan sampai ada lagi kerusakan ekosistem yang menyebabkan ketidakstabilan lingkungan pada saat ini ya. Itu mungkin tentang sekilas tentang pendahuluan tentang keanekaragaman hayati dan manfaatnya untuk lingkungan. Oke, itu mungkin pendahuluan dari materi keanekaragaman hayati. Kita akan sambung lagi di video-video selanjutnya, membahas masih dalam materi keanekaragaman hayati lanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.